Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita akan membahas yang menjadi penasaran bagi kita, kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam itu menghancurkan patung-patung di zamannya. Sedangkan Nabi Sulaiman yang datang kemudian setelah Nabi Ibrahim malah membuat patung. Mari kita cari tahu. Sebelumnya kita lihat informasinya dalam Al-Quran ya. Dikatakan di surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 52 dan 58. Ingatlah ketika Ibrahim kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya? Maka Ibrahim membuat berhala-berhala patung itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar, induk dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Ya, dikisahkan pada saat itu, Nabi Ibrahim mulai berpikir buat apa patung-patung itu dibuat. Kemudian seolah-olah patung itu harus diikuti. Sehingga Nabi Ibrahim membuat membuat pemisalan bahwa kalau patung itu hancur, tidak terjadi apa-apa. Kemudian di konon katanya Nabi Ibrahim dipanggil oleh raja rakyat tersebut. Dikatakan di surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 258, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan kekuasaannya. Dalam artian mungkin seorang raja yang dipanggil oleh eh, yang dihadapkan ke Ibrahim. Ketika Ibrahim mengatakan Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, maka orang itu, maksudnya raja itu berkata, saya dapat juga menghidupkan dan mematikan. Lalu Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu terdiamlah orang kafir itu atau raja itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Dari beberapa ayat yang kita baca ini, saya mengambil kesimpulan bahwa jangan-jangan patung-patung yang dibuat oleh eh, bapaknya Nabi Ibrahim itu adalah patung-patung yang menunjukkan tokoh raja tersebut. Karena biasanya umumnya seperti itu pada zaman dahulu. Patung-patung yang dibuat adalah merupakan tokoh-tokoh atau raja-raja setempat gitu, untuk memberikan pengaruh kepada rakyatnya. Analoginya seperti ini, seperti yang bekasnya masih bisa kita lihat di Mesir. Kalau rajanya zaman Nabi Ibrahim mungkin kita tidak lagi bisa menemukan, tapi pada zamannya Nabi Musa, yaitu Firaun Ramses kedua, kita masih bisa melihat bekas-bekasnya dan masih ada patungnya. Analisanya seperti ini. Jadi patung itu dibuat yang merupakan simbol dari raja tersebut. Patung Ramses II, Firaun Ramses II itu dikenal dengan eh, atau Firaun Ramses II ini Firaun yang sangat kejam sekali. Mereka memaksakan rakyatnya untuk bekerja untuk kepentingannya. Jadi mereka si Ramses II ini beserta pengikutnya hendak membangun peradaban, tapi hanya untuk kepentingannya diri sendiri dan pengikut setianya saja. Jadi semua rakyat di wilayah kekuasaannya di sepanjang Sungai Nil itu diwajibkan untuk mengabdi kepadanya, untuk takut kepadanya, untuk mengikuti apa yang dimaui oleh si Firaun Ramses II ini. Salah satunya adalah dia membangun patung besar, patung dirinya besar dan berada di mana-mana, berada di segala ufuk wilayah kekuasaannya Ramses II. Kita bisa lihat bekas-bekasnya ini. Ini adalah patung Ramses. Ada 4 patung patung besar di kuil di Abu Simbel itu 2 patungnya Ramses dan juga 2 patung istrinya besar-besar. Ini juga
kuil yang lebih kecil dari eh, tetap di Abu Simbel yang menunjukkan untuk apa namanya, mengenang atau membuat patung untuk istrinya Firaun, Nefertari. Nah, ini salah satu juga patung di Luxor, Ramses II juga besar, tinggi. Itu kenapa kira-kira Firaun Ramses II membuat patung-patung yang sangat besar itu dan berada di mana-mana? Diduga, menurut saya, apalagi patungnya dia selalu disesuaikan dengan dewa-dewanya, Tuhan-Tuhan dalam tanda kutip, Tuhan-Tuhannya mereka. Agar rakyatnya terus-menerus menyembah tunduk totalitas kepada Ramses II. Agar rakyat takut. Jadi ibaratnya zaman dulu kan tidak ada CCTV ya. Jadi saya duga patung itu merupakan simbol dari Ramses II bahwa dengan patung ini dia si Ramses II bisa mengawasi tindak tanduk perilaku rakyatnya, gerak-gerik rakyatnya. Jadi diharapkan rakyat tidak memberontak, tidak melawan, tidak berpisah kerajaannya. Jadi maksudnya patung dibuat zaman dulu adalah merupakan simbol dari tokoh yang diagungkan, yaitu rajanya. Begitu juga saya yakin di zaman Nabi Ibrahim, patung-patung yang dibuat dan mungkin juga besar-besar dibuat untuk eh, raja tersebut tadi. Nah, kemudian Nabi Ibrahim berkata, mengapa kamu semua menyembah harus tunduk totalitas kepada selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula memberi mudarat kepada kamu semua. Jadi si patung itu atau tokoh yang dipatungkan itu tidak bisa memberi manfaat karena mereka hanya ingin untuk dirinya mereka sendiri, kepentingan dirinya sendiri. Zaman dulu kan kerajaan kemajuan itu hanya untuk kepentingan raja dan pengikut setianya. Sedikit rakyatnya harus membayar upeti, rakyatnya harus tunduk, harus mengikuti kemauannya, pembangunannya juga orientasinya hanya untuk kebanggaan dan keagungan rajanya dan sebagainya. Bahkan tokoh atau patung yang di eh, patung itu tidak bisa mencegah dari mudarat atau kerusakan. Contohnya Nabi Ibrahim ini hendak memberikan contoh ketika patung-patung itu dirobohkan, dihancurkan, ternyata eh, apa tidak bisa mencegah dirinya dari kerusakan padanya. Jadi patahlah segala mitos yang mengatakan bahwa patung ini atau tokoh yang dipatungkan itu bisa mendatangkan mara bahaya. Padahal kerusakan pada dirinya saja tidak bisa dia cegahnya. Gitu. Nah, manfaat apa sih sebenarnya yang kita coba elaborasi gitu, yang ingin digambarkan oleh Nabi Ibrahim dibandingkan dengan patung tersebut? Kalau Nabi Ibrahim hendak menyadarkan, ayo kita kembali mengingat manfaat yang pernah kita dapat nih. Salah satunya apa? Kita lihat, kita simak apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku. Manfaatnya itu, menciptakan, menunjuki. Dan Tuhan yang memberi makan dan minum kepadaku. Ya, itu juga manfaat. Dan apabila sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Dan ketika dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Dan dan uh, aku sangat mengharapkan yang amat kuinginkan dia mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Jadi, Nabi Ibrahim hendak mengingatkan bahwa ayo mengabdi totalitasnya kepada Tuhan yang jelas-jelas telah menciptakan kita semua. Itu manfaat yang sangat besar menciptakan kita semua sehingga kita bisa hidup.
memelihara kita, memberi makan, memberi minum, dan sebagainya. Apakah patung-patung itu dan tokoh yang dipatungkan itu pertama menciptakan kita atau bahkan memberi makan dan minum? Kan tidak juga. Justru kita saat itu Nabi Ibrahim menyadarkan saat itu rakyatnya justru harus memberi makan dan minum kepada rajanya. Memberikan upeti ya, berarti memberi makan dan minum kepada si raja tersebut. Dan Tuhan, kalau Tuhan bisa mengampuni kita semua. Bahkan dia maha pengampun. Kalau raja atau tokoh yang dipatungkan itu justru seringkali inginnya menyiksa, inginnya menteror, dan sebagainya. Melihat kesalahan kita sedikit, langsung dikejar, dan sebagainya. Dan itu yang hendak disadarkan oleh Nabi Ibrahim kepada umatnya saat itu. Ayo kita kembali kepada, kalau mengabdi totalitas itu, ya kepada Tuhan. Karena kenapa Tuhan itu? Tuhan itu orientasinya hendak memberikan manfaat kepada kita semua. Kalau patung atau raja yang apalagi yang lalim itu hanya untuk mementingkan dirinya sendiri, tidak memikirkan rakyatnya. Lagi Allah juga memberikan kabar bahwa Nabi Ibrahim mengingatkan dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu semua. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat dan sebagainya kamu makan. Dia menumbuhkan bagi kamu semua dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, korma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguhnya itu benar-benar ada tanda kekuasaan bagi kaum yang memikirkan. Jadi Tuhan itu menciptakan segalanya untuk kita semua. Kalau patung atau tokoh yang dipatungkan, apakah untuk kepentingan rakyatnya atau untuk dirinya? Kebanyakan tokoh yang dipatungkan tersebut pada zaman dulu ya, itu untuk kepentingannya sendiri. Jadi Nabi Ibrahim menghancurkan patung itu sebagai simbol bahwa ternyata patung itu tidak bisa memberi manfaat, bahkan tidak bisa mencegah dirinya dari kerusakan. Ya. Lalu bagaimana Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman malah membuat patung. Setelah zaman berganti dan rajanya berganti, ya. Kalau dulu raja yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim adalah raja yang sangat lalim, sangat mementingkan dirinya, makanya Nabi Ibrahim mengingatkan, ayo jangan jangan mengabdi total kepada orang-orang yang punya kepentingan pribadi saja. Sedangkan Nabi Sulaiman sebagai raja, dia selalu mementingkan rakyatnya. Dikatakan bahkan rakyatnya tidak hanya manusia, juga para jin. Para jin itu membuat untuk Nabi Sulaiman, apa yang dikehendaki dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah hai keluarga Daud, termasuk Nabi Sulaiman, untuk bersyukur kepada Allah. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Jadi bentuk rasa syukur Nabi Sulaiman adalah membuat patung-patung, gedung-gedung, piring-piring, dan sebagainya. Jadi ini untuk kepentingan siapa? Tentunya tidak untuk kepentingan Nabi Sulaiman saja, tapi untuk kepentingan rakyatnya. Gitu. Jadi dari sini mudah-mudahan jelas bahwa Nabi Ibrahim kenapa menghancurkan patung, sedangkan Nabi Sulaiman membuat patung itu ada sebabnya. Sebagai bentuk tanda rasa syukur. Nanti kita bisa lihat, apakah zaman kita sekarang boleh nggak membuat patung? Kesimpulannya dulu, kesimpulan Nabi Ibrahim, yang pertama Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung itu karena patung-patung itu merupakan simbol sosok seseorang yang mementingkan dirinya saja, tidak memberi manfaat. Jangan kita terjerumus sehingga mau mengabdi total kepada pihak yang justru hanya mementingkan dirinya sendiri. Nabi Sulaiman membuat patung tentu tidak
dengan tujuan membuat takut umatnya kepada tokoh yang dipatungkan tersebut. Membuat patung justru salah satu Nabi Sulaiman memenuhi perintah Allah ya. Jadi membuat patung pada zaman sekarang yang tidak bertujuan sebuah pengabdian totalitas pada tokoh yang dipatungkan itu tidaklah mengapa, tidak apa-apa. Sekarang kita lihat zaman sekarang ya, ada gunanya nggak patungnya? Saya tunjukkan beberapa inovasi, kreasi gitu. Sering melihat, kita sering melihat, apa namanya, menara tegangan tinggi ya. Biasanya kan kaku bentuknya. Coba kalau kita buat seperti ya, seperti manusia, seperti semut, gitu ya, seperti rusa, kan jadi bagus gitu. Jadi indah gitu, tidak kaku hanya berupa kotak-kotak dan sebagainya. Ini kan patung juga sebenarnya. Tapi apakah kita ini merupakan simbol dari pengabdian totalitas pada tokoh yang dimatikan? Tidak. Ini merupakan keindahan. Dan itu malah bagus, gitu kan. Dan ini malah eh, apa namanya mendukung kepentingan rakyat sehingga bisa tersalurkan energi listrik kepada rakyat semua. Lagi robot yang sekarang kita kenal. Kalau dulu patung itu hanya kaku ya, tidak bisa bergerak. Sekarang manusia bisa membuat patung yang bisa bergerak, bahkan bisa berpikir. Ya, robot-robot zaman sekarang sudah sangat cukup canggih. Ada yang bisa mengobrol dengan kita, ada yang bisa bermain musik. Itu kan sebenarnya patung juga gitu. Cuman lebih intelek, mempunyai kemampuan intelijensi yang hampir sama dengan kita nanti suatu saat. Ya demikian, semoga bisa kita pahami kenapa Nabi Ibrahim menghancurkan patung setelah Nabi Sulaiman membuat patung. Dan saat ini pun kita membuat patung, bahkan patungnya bisa bergerak. Kalau ada yang ingin memberikan masukan, berkomentar, silahkan untuk komen di bawah ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.